Halo Brodi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Pratama. Saya dari kelas C4 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Saya di sini akan mengadakan kunjungan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pemasaran. Mari kita simak keseruan yang akan saya lakukan di AMH Trip. Halo Brodi, saya sekarang sedang berkunjung ke salah satu entrepreneur muda di daerah saya. Kebetulan saya pernah kenal sama si A ini gara-gara saya pernah beli salah satu produknya. Ya masih ingat gak? Ya, yang waktu itu ambil paket usaha kalau nggak salah. Nah saya pernah. Kebetulan saya kesini sengaja mau wawancara si A. Boleh dijelasin? Perkenalan dulu, ini sama siapa? Siapa? Robi. Robi, panggil aja Bos Robi ya. Robi ini usaha dalam bidang apa? Kalau boleh tahu kan orang lain belum tahu. Oh iya. Saya di sini bergerak di bidang fashion sih. Tapi lebih tepatnya thrifting. Thrifting. Ya, thrifting. Nah, untuk orang-orang yang awam, thrifting itu apa sih? Thrifting itu bisa dibilang kasarnya itu barang bekas. Barang bekas. Istilah thrifting itu sekitar tahun berapa gitu lupa muncul bahasa thrifting itu. Jadi artinya itu pembelian barang bekas karena masih layak pakai. Ya. Kalau dulu mah kayak di Gede Bagi itu cimol ya. Kayak cimol. Ya cimol. Kayak cimol gitu. Kalau boleh tahu si A ini AMH Trip, nama ininya ya? Ya, nama tokonya AMH Trip. AMH Trip terdiri dari tahun kapan ini ya? Masih baru sih. Masih baru. Ya, ada 2 tahun ke belakang lah. Oh, udah lumayan lah 2 tahunnya udah banyak juga mungkin kan konsumen kayak saya. lumayan banyak. Jadi ini ada sedikit pertanyaan dari saya tentang AA ngambil bidang thrifting dalam marketing digital, pemasaran lewat marketing digital. Pemasaran dalam marketing digital. Ya, digital marketing. Oh iya. Ya kebetulan sih saya juga ini pemasaran lebih fokusnya di online. Di online ya. Ya, jadi untuk digital marketingnya. Bagaimana cara AA untuk memulai digital marketing? Oh, cara memulainya, ya. Bukan jualannya berarti. Ya, cara dulu memulainya. Oh iya. Pertama-tama sih awalnya gitu ya. Awalnya saya bergerak di digital marketing itu karena perubahan zaman. Ya, perubahan zaman dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, lebih ke sekarang itu sosial media dan lain-lainnya udah pada tahu lah ya. Awalnya itu saya ambil digital marketing mulai dari TikTok. Ya, yang lagi booming tuh. Ya, semua kalangan pasti pakai tuh TikTok. Anak kecil sampai lupa waktu main TikTok. Terus strategi digital marketing apa yang AA pakai sekarang? Yang sekarang sih masih organik. Ya kadang sekali-kali pakai yang berbayar juga. Ya gimana algoritmanya lah. Oh, jadi ngikutin algoritma. Berarti kalau misalkan usaha dalam digital marketing itu ada algoritma tersendiri berarti ya? Iya, itu ada algoritmanya. Tapi saya itu masih organik dari awal. Ngebangunnya masih organik. Kayak saya tuh live di TikTok nggak langsung bisa live, ngeritis dulu ya. Jadi minimal itu 1000 followers baru bisa live di TikTok. Ya harus ngumpulin dulu followers ya, lumayan sih. Menurut A, kelebihan dari digital marketing itu apa sih? Kelebihannya itu kita bisa menjangkau luas pasar. Ya pelanggan yang awalnya banyaklah dulu juga yang jualan thrifting tapi offline ya gitu. Jadi kan
Maksudnya tuh jangkauannya itu hanya di sekitaran sana. Adapun dari luar kota itu jarang. Kayak misal taruh saya di Cianjur, ya pasti kebanyakan orang-orang Cianjur. Oh iya. Ya gitu kan. Nah, kalau untuk di online, di digital marketing itu engagementnya lebih luas gitu. Cangkupan untuk kita berjualan tuh lebih jauh. Ya gitu. Kayak halnya banyak pelanggan juga dari Aceh, dari Kalimantan. Paling jauh dari mana? Untuk sementara sih dari Aceh kayaknya. Aceh ya? Iya, waktu itu ada dari Aceh, dari Sumatera juga ada. Dari yang belum tuh yang daerah Indonesia Timur kayaknya. Ya, itu. Indonesia Timur masih kurang. Terus menurut lebih efisien pakai digital marketing apa enggak? Pasti ya lebih efisien juga ya. Lebih efisien sih, keduanya efisien ya. Mau digital marketing, mau di offline. Yang penting itu apa coba? Apa? Ilmu jualannya, bosku. Oh iya, jelas pasti. Kalau misalkan kita jualan tidak tahu ilmunya, ya. Ya gitu. Karena saya itu punya anggapan, apapun produk yang kamu jual, mau itu barang bagus, mau itu barang kurang bagus, bukan jelek ya, kurang bagus gitu. Itu gimana kita cara menjual gitu. Kayak gini nih contohnya, saya ngejual jaket ini karena biasa jualan, saya bisa lobby AA sampai beli ini harga 500.000. Oke. Ya. Datanglah si bukan karyawan baru tuh ya, datanglah teman saya disuruh ngejualin, orangnya bukan penjual, mungkin nawarin ini 100 atau 50.000 gitu loh. Oh iya. Karena nggak ada teknik marketing. Oh iya. Jadi ilmu marketingnya tuh harus juga dapat. Ya itu. Jangan hanya karena ada digital marketing bisa gampang. Lebih ke servis sih. Lebih ke servis ya. Servis pelanggan. Terus kalau misalkan dengan adanya digital marketing ini, menurut untuk omset berpengaruh nggak ke omset? Untuk dari awal buka sampai sekarang, omset yang banyak didapat itu dari digital marketing. Digital marketing Ya. lebih 80% banding 20% lah. berarti emang ngebantu banget ya digital marketing itu dalam ngebantu. Kalau misalkan biasanya anggaran yang pernah dipakai untuk memulai di digital marketing kayak promo iklan, Oh iya. kayak gitu, Hmm. paling Paham. gede gak sih ya? Kalau bicara anggaran itu sedikit sensitif sih ya. Sebetulnya setiap penjual juga sedikit sensitif. Tapi di sini saya bukalah nggak apa-apa. Untuk anggaran digital marketing itu saya kan kebetulan organik. Iya. Jadi nggak terlalu besar sih. Apalagi awalan saya benar-benar berjuang emang numbuhin sendiri, nggak pakai biaya sama sekali. Ya paling kuota doang lah. Iya. Wifi. Wifi. Ya paling wifi doang sih. Wifi sama device juga harus mendukung kan. Untuk promosi ada beberapa opsi. Kayak saya live di TikTok atau di live di Instagram. Untuk jangkauan lebih luas ada beberapa promosi yang emang ditawarin sama si aplikasi itu. Iya. Rate-nya ya macam-macam. Ada yang 15.000 per jam, ada yang ya sampai jutaan juga ada. Jadi pengeluarannya itu tergantung kita ambil rate yang kayak gimana. Ya, Mau jangkauannya mau seluas apa, harganya mau berapa. iya. Jadi udah ada tertera di aplikasi yang mau kita pakai. Ya, Di Instagram itu atau- kalau mau yang berbayar. Terus kalau misalkan selama memakai digital marketing ini keluhan yang rasain apa? Pasti ada keluhan. Banyak sih. Banyak ya. Yang kalau ngebahas keluhan itu pasti ada keluhannya. Kayak misalkan kan kalau kita ruang lingkupnya digital marketing apalagi di sosial media, kita tuh harus benar-benar ngerti algoritma yang dipakai sama si aplikasi itu. Kayak di Instagram,
terus di TikTok dan lain sebagainya punya algoritma tersendiri, kayak di YouTube juga gitu kan. Dan algoritma itu sering berubah-ubah. Anehnya tuh, misalkan saya pakai strategi 302 itu sehari bisa 30 interaksi sama 30 akun Ya, ya. baru. Dan interaksi itu bisa like, bisa apa aja. Oh iya, iya. Ya, dan 2 itu minimal komentar 2 kali. Oh itu ada rumusnya. Iya ya, ada algoritmanya. Nah, algoritma itu tuh kadang berubah-ubah. Yang bikin capek mikir itu cara ngejaga itu. Kalau misalkan kita nggak aware sama algoritma itu, jangkauannya makin kecil. Terus sekarang untuk masalah pemasaran dalam digital marketingnya dipegang sama siapa untuk dikelola? Apakah sama sendiri atau dibantu sama teman? Kalau saya sih dipegang sendiri. Pegang Ya sendiri. kebetulan masih ke handle Masih sama ke-handle. saya ya. Masih ke handle sama saya, terus nggak terlalu capek juga gitu kan, daripada nggak ada kerjaan. Kan ini ya kerjanya. Bukan nggak ada kerjaan, emang udah kerjanya kayak gini. Iya. Berarti pakai digital marketing itu dari mulai dibukanya usaha ini dari awal. Dari awal buka langsung pakai digital marketing. Kenapa lebih memilih usaha yang memakai digital marketing? Kayak misalkan usaha bisa aja jualan kayak makanan di pinggir jalan, atau misalkan kayak buka langsung tokonya aja. Kenapa lebih memilih untuk usaha dalam digital marketing? Saya punya anggapan yang saya lihat dari kacamata saya. Era industri itu sekarang bergeser jadi era informasi. Gitu tuh. Maksudnya gimana? Kayak dulu tuh ada pengusaha Henry Ford yang nyiptain mobil, Iya. ya produk Ford, tau? Ford. Iya. Nah itu generasinya masih di generasi industri. Nah sekarang itu masuk ke generasi informasi. Kenapa bisa bilang gitu? Yang saya lihat itu sekarang maraknya konten-konten kreator, iya gak? Iya. E-course, terus penjualan secara online, gitu kan? Terus banyak juga kelas-kelas online yang tadi dibilang e-course. Jadi lebih ke medianya media informasi. Jadi saya ambil di digital marketing, gitu kan? Karena setiap saat itu pasti orang pegang HP. Nah pasti itu. Nah, Berarti itu juga kan? kayak gitu aja. Berarti emang digital marketing itu awal-awal membludaknya pas waktu kita kena COVID kayaknya ya. Pas awal-awal kita kena COVID lebih digital marketing tuh lebih kerasa adanya tuh pas waktu itu ya kayaknya. Iya Karena pembatasan juga untuk orang-orang berinteraksi buat belanja, sedangkan kebutuhan sehari-hari kayak kalau misalkan pakaian, anggaplah kebutuhan sehari-hari masih harus dipenuhi. Berarti emang digital marketing itu jalan pintas untuk orang-orang malas berbelanja. Bener, untuk kita yang pengusaha, untuk yang pengusaha mungkin suatu jalan yang bagus, tapi untuk orang-orang seperti saya yang malas ya ini jalan pintas untuk saya tidak pergi jauh-jauh tapi bisa berbelanja. Iya sih. Emang kerasa banget sih. Pas waktu di COVID itu emang kerasa banget. Digital marketing tuh berpengaruh besar gitu. Berpengaruh signifikan dari sebelum-sebelumnya. Apalagi kan di WFH, PPKM dan lain-lain lah. Orang-orang emang sulit keluar, dan emang ada sih batasan-batasan. Waktu masih COVID itu emang ada batasan-batasan. Oh, masih Ya, ada. penjualan juga nggak kayak sekarang gitu. Pertanyaan terakhirnya, tapi agak sensitif. Menurut marketplace mana yang lebih menguntungkan untuk sekarang? Kayak misalkan diambilnya di TikTok kah, di Instagram, atau mungkin kayak di e-commerce, kayak di toko online seperti Shopee. Emang dibolehin sebut brand? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya sih untuk saat ini ya, dari awal sampai saat ini
penghasilan banyaknya dari TikTok. Ya, Karena yang dari TikTok. booming banget ya. Booming banget. Ada saya juga pasarin dari Shopee gitu kan dan lain-lain. Tapi untuk sekarang yang nge-push itu dari TikTok. Karena mungkin kalau misalkan TikTok sambilan jadi ada interaksi sama Nah, pelanggan itu ya. langsung Jadi, ada interaksi. Karena kita karena si AA-nya mungkin jualannya barang printing harus ada diliatin dulu kayak apa, dicontoh diliatin dulu kayak apa kayak gimananya. Udah segitu aja pertanyaan saya. Maaf nih ganggu. Santai bosku. Malam-malam gini harusnya kan si AA-nya baru beres live juga Iya, kan ya baru ini beres live. baru beres live. Semoga AMH Trip jadi usaha yang terus maju Amin. sampai bisa kirim barang Sabang sampai Merauke lah. Amin. Dan saya doakan saya selalu jadi konsumen yang tetap karena udah ambil paket usaha juga ini. Iya. Sekian dari saya, makasih banget ya, Ya, Alwi, ya. atas ilmunya juga ini ilmu. Sering-sering mampir ke sini. Iya siap nanti mampir ya. Kalau mau sharing atau apa boleh ke sini aja sambil ngopi. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum.